Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Wicaksana dengan NIM H1D02403 dari angkatan 24. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan program yang saya buat sebagai penilaian CPMK 2 di pemrograman web 2. Nah, di CPMK kali ini saya mendapatkan paket 3, yaitu untuk membuat sistem reservasi klinik, yaitu klinik sehat. Nah, langsung saja saya demokan di sini. Nah, di sini untuk login, jika belum punya akun bisa langsung ke register di sini. Misal kita register akun baru di sini. Lalu ini nomor HP. Nah, ini untuk alamatnya bisa pakai Purbalingga. Untuk emailnya password. Ini untuk password, jika cuma ada 4 huruf ini nggak akan menerima ya. Nah, ini harus harus 8 ya, 8 panjangnya harus 8 untuk password. Sini akan langsung dimasukkan ke bagian dashboardnya sebagai user pasien. Nah, ini ada 2 halaman, yaitu appointment dan riwayat kunjungan. Nah, untuk appointment sendiri di sini kita coba buat dokter gigi di hari ini, sesi Kamis malam ini ya kan, di gigi. Nah, buat appointment di sini riwayat kunjungan ini antrian 2 sesi ini buket. Nah, misal ingin membuat janji lagi yang di hari yang sama, dengan ya, booking untuk hari yang sama dan sesi yang sama. Nih, gagal, Anda sudah memiliki jadwal dengan dokter ini pada tanggal tersebut ya. Jadi untuk itu pasien tidak bisa menggunakan tidak boleh double booking di tanggal yang sama dan dokter yang sama. Itu untuk fitur khususnya. Sini untuk riwayat bookingnya, ini untuk tanggal, dan ini nomor antrian yang auto generate, nomor antrian per dokter tanggal setiap hari reset untuk generate. Kemudian kita langsung masuk ke user sebagai dokter sini. Karena tadi dokter 2, kita pakai dokter 2 di sini. Nah, di dokter 2 di sini ada 2. Yang pertama ini sudah selesai, yang kedua ini baru menunggu untuk ditindaklanjuti. Ini untuk halaman dokter sendiri itu cuma bisa menangani pasien ya kan, untuk menangani antrean pasien ya kan. Ini sistem untuk no show ya, tidak ada pasien yang dipanggil. Nah, ini kita eksekusi. Untuk pertamanya panggil, ini akan masuk ke status check-in untuk pasiennya. Jadi setelah itu mulai periksa. Nah, di sini setelah diperiksa, maka dokter akan mendapatkan akses untuk tulis rekaman medis. Di sini rekaman medisnya, sel gigi patah. Nah, ini akan masuk ke data riwayat appointmentnya nanti. Nah, kemudian masuk ke sebagai admin yang semua fiturnya berada di sini. Masuk ke admin.
di sini ada 5 halaman: dashboard, spesialis, dokter, jadwal praktek, dan laporan. Ini di admin kita bisa menambahkan poli apa yang mau ditambahkan. Nah, ini simpan data. Ini kan akan masuk ke datanya, data spesialis. Kemudian ini data dokternya. Ini kita bisa edit data dokter, segala macam yang diperlukan, dan bisa menambahkan foto profilnya. Sini misal contohnya ya. Ini saya pilih fotonya. Nah, ini untuk gambarnya, fotonya ya kan. Kita bisa hapus juga, bisa menambahkan dokternya. Itu harus ditambahkan dulu akunnya di database kan, secara manual. Untuk database dokter sendiri harus ditambahkan, berbeda dengan pasien, yaitu sebagai user yang bisa langsung registrasi melalui webnya. Sini ada spesialisnya, terus ada segala macam, nomor SIP, terus tarif, terus biografi singkat, dan fotonya. Itu untuk kelola root dokternya. Kemudian masuk ke jadwal praktek. Jadwal praktek sendiri sini itu jadwal yang dibuat untuk appointment di sesi-sesi dan hari tertentu ya. Nah, di sini contohnya ini 10 pagination ya. Jadi untuk ini cuma menampilkan 10 data per page-nya. Jadi ini ada 3 page, ini bisa dibuat. Nah, sini misal menguji untuk jadwal tidak boleh overlap ya. Menguji overlap dari sebuah appointment. Nah, di sini kita coba bikin sebuah appointment di hari Senin jam segini untuk dokter 1. Hari Senin jam 9 dan dokter 1 hari Senin jam di antara jam segitu ya kan. Seperti ini. Simpan jadwal. Di sini akan gagal karena overlap bentrok dengan jadwal yang sudah ada. Nah, kalau kita bikin di jam yang berbeda seperti ini misalnya. Nah, maka jadwal itu akan langsung terbuat ya. Makanya jadwal baru Senin jam 6 sampai jam 9 malam. Ini untuk fitur terakhir dari admin di sini, itu mendownload riwayat pasien yang mengambil appointment di hari itu. Di sini bisa download langsung ke PDF dan menampilkan data seperti ini. Jadi hanya di hari itu saja ya. Jadi nanti akan ada riwayat baru dan seterusnya di setiap harinya. Itu untuk sistemnya itu sendiri ya. Setelah penemuan sistemnya tadi secara keseluruhan, di sini saya akan menjelaskan sedikit struktur dari kode yang dibuat. Pertama di sini dari app-nya, terutama di HTTP dan controllernya. Di sini beberapa controller sebagai logika dari programnya. Nah, di sini ada appointment, mulai dari halaman form bookingnya,
terus mengambil semua dokter yang aktif ya kan, yang sedang ada di jadwal tersebut. Sini menyimpan, proses menyimpannya pada database. Lalu sini validasi jadwalnya agar tidak bentrok, mencegah double booking. Dan ini yang tadi untuk mencegah double booking di sini. Pasien tidak bisa double booking, yang sama di sini letaknya. Lalu ada validasi kuota sesi, yaitu kuota dari appointment itu. Jadi di sini kuota sesinya, booking nanti akan ditolak. Mohon maaf, kuota antrean untuk appointmentnya ya, jika appointmentnya itu sedang penuh. Dan di sini untuk auto generate-nya itu diambil ID-nya, angka terakhir 1 yang akan selalu ditambahkan setiap harinya. Nanti akan di reset mulai dari awal ya, dari A001 itu untuk 3-nya. Terus di sini ini 3 fitur utama di sini ya, nanti akan disimpan ke data dan menampilkan riwayat pada riwayat kunjungannya. Untuk appointmentnya di sini masuk ke doctoral controller. Di sini kurang lebih hanya CRUD admin untuk membuat dan menghapus pegawai dokter yang ada di rumah sakit. Ini hanya sebagai CRUD. Dan ini sini ini validasi file untuk memasukkan file dari foto dokter. Ini doctoral control panel di sini ditunjukkan nanti di panelnya dokter. Ini logikanya itu, pertama ini menunjukkan adanya pasien atau tidak di hari itu di halamannya, lalu mengambil antrian yang diambil oleh pasien pada appointment, nanti akan masuk ke sini, logika sini, ambil antriannya. Lalu setelah itu, setelah masuk ke dalam antrian, diubah statusnya, pasien diubah beberapa kali ya. Ada status check in, terus examined dan down ya, seperti itu. Ini untuk menampilkan form rekam medis setelah examined ya, setelah pemeriksaannya selesai. Kemudian di sini untuk menyimpan dan rekam medisnya, yaitu down setelah examined, setelah semuanya selesai, down dan disimpan ke database-nya. Ini untuk panel kontrol yang ada di role dokter itu sendiri. Kemudian di sini ada report controller, itu untuk fitur dari ekspor laporan ke PDF ya. Ini logikanya dari sini. Jadi mengambil appointmentnya, medical record dari appointmentnya, lalu diekspor menjadi PDF. Di sini kita menggunakan VeriVidia ya sebagai library-nya untuk ekspor ke PDF-nya. Kemudian ke schedule controller sini untuk logika dari schedule yang ada di halaman admin ya, untuk membuat schedule yang ada di halaman admin. Jadi sini untuk fitur khususnya mencegah overlap ya kan. Ini untuk di sini mencegah overlap itu ada di bagian sini. Ini untuk mencegah overlapnya di sini agar tidak sama ya jadwalnya, tidak bentrok. Ini validasi sampai bawah. Lalu di untuk CRUD-nya juga. Sini CRUD utama dari schedule itu sendiri juga.
Kemudian ke spesialisasi controller, sini juga terdapat pada halaman admin, yaitu utamanya sih untuk CRUD saja. Untuk setiap spesialisasi yang ada di rumah sakit ya, ini hanya berisi dengan CRUD. Kemudian role middleware-nya di sini ada pengecekan role apakah admin, apakah pasien ataupun dokter. Kemudian masuk ke model, ini modelnya dari appointment. Appointment itu mengambil beberapa fungsi, yaitu dari schedule, kembali ke schedule itu sendiri, lalu dokter milik dokter itu sendiri, pasien juga milik pasien itu sendiri, lalu mengambil function medical record yang appointment hanya memiliki satu, setiap appointment hanya memiliki satu medical record. Kemudian ini masuk ke model dokter, itu mengambil user, yaitu user dokter. Ini spesialisasi, yaitu mengambil apa spesialisasi dari dokternya ya kan. Terus ini schedule ya kan, satu dokter bisa memiliki banyak schedule, begitu juga appointment, dokter juga bisa memiliki beberapa appointment. Dan masuk ke medical record. Medical record sendiri ini hanya memiliki satu function yang dipanggil, yaitu appointment, yang kembali ke appointment itu sendiri. Masuk ke pasien memanggil dua fungsi, yaitu user pasien itu, dan appointment. Nah, pasien ini bisa memiliki beberapa appointment asalkan tidak tertabrak jadwalnya, tidak sama. Kemudian masuk ke schedule. Di sini schedule hanya memanggil dua fungsi, itu dokter, schedule-nya itu untuk dokter itu sendiri, dan appointment yang ada. Jadi schedule ini bisa memiliki banyak appointment yang diambil oleh pasien. Nah, ini untuk spesialisasi hanya memanggil function dokter, itu spesialisasi bisa memiliki banyak dokter. Ini untuk usernya memanggil function dokter dan pasien sebagai role tambahan. Kemudian masuk ke view. View di sini ada beberapa, yaitu dari view admin, view pasien, dan view dokter. Tiga page berbeda. Ini dari admin punya create dari dokternya, CRUD dari dokternya, terus untuk fitur report PDF, terus untuk schedule-nya juga ada CRUD-nya di sini, terus spesialisasinya juga ada di sini CRUD-nya. Lalu di dokternya ada dashboard dan rekaman medis, yaitu mengambil antrian appointment dari pasien. Terus pasien itu sendiri hanya dikhususkan untuk booking ya, create booking dan history bookingnya. Nah, di sini bisa dilihat utamanya di sini menggunakan blade murni ya, dan tailwind untuk sebagai CSS-nya. Seperti itu untuk view-nya. Kemudian di sini untuk root-nya utamanya ada di web.php di sini. Ini memanggil semua controller di sini yang ada di app, panggil semua, dan diberi akses setiap role-nya bisa mengakses halaman apa saja untuk routingnya. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.